Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya di mana saja berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu diberi hidayah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang sedang kita bahas dalam Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir, dari anak-anak sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi tasin bersanad yang berada pada jilid 1 ini. Dan kemarin kita sudah, sebagaimana yang telah kita membahas, kemarin adalah huruf-huruf halki atau huruf-huruf tenggorokan, ada 6 huruf dan tidak perlu saya bahas lagi karena kita sudah bahas pada pembahasan kemarin. Dan yang kedua adalah kita telah membahas huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan, kemudian dilanjutkan ke rongga, dari rongga tenggorokan kemudian dilanjutkan ke rongga mulut sehingga disebut dengan al-jauf, huruf yang berasal dari tenggorokan kemudian langsung ke mulut, kemudian keluar melalui udara, itu disebut dengan al-jauf. Dan kemarin kita juga sudah membahas huruf-huruf yang keluar dari alisan atau huruf-huruf yang keluar dari lidah. Di sini ada 18 huruf dan kemarin kita sudah membahas huruf-huruf yang keluar dari alisan sebagaimana yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah huruf-huruf alisan. Dan kemarin huruf alisan itu berakhir pada huruf sa, za, dan dho. Dan terakhir kita telah membahas pada video yang telah saya kirim kemarin atau sudah video sebelumnya, yaitu membahas huruf-huruf yang berasal dari dua bibir. Di sana ada ba, mim, kemudian ada waw dan fa. Dan pada kesempatan ini pembahasan yang ada pada jilid 1 kita akan membahas huruf-huruf yang berkaitan dengan mat. Tetapi huruf-huruf yang berkaitan dengan mat ini adalah huruf alif yang didahului oleh fathah dan dibaca a atau dibaca la atau dibaca ha. Alif yang didahului oleh fathah, kemudian huruf ya yang didahului oleh kasro dibaca i seperti itu, dan huruf yang didahului oleh waw, huruf waw didahului oleh dhamma dan dibaca u sebagaimana yang terlihat pada gambar ini. Itu adalah huruf mat ya, disebut dengan al-jauf. Jadi hurufnya keluar dari tenggorokan langsung ke rongga mulut kemudian keluar melalui udara. A atau la atau ha, kemudian atau i, ini al-jauf ya, huruf-huruf berkaitan dengan al-jauf atau mat ya, huruf mat ya, berkaitan dengan 2 harokat dan ada yang berikan 3, 4, 5 harokat. Ini semua keluar dari rongga tenggorokan menuju rongga mulut kemudian di udara keluar. A, i, jadi tidak ada penghalang ya, seperti ini, tidak ada penghalang. I, jangan i, jadi dibuka rahangnya ya. A, i, kemudian u, mengumpulkan kedua bibir, kemudian huruf itu bebas ya dari rongga tenggorokan terus keluar, sana disebut dengan al-jauf. Dan kemarin kita juga sudah membahas huruf-huruf yang disebut dengan alisan, yaitu huruf-huruf lidah. Di sini ada 18 huruf, kita sudah bahas ya pada pembahasan kemarin. Di situ ada 18 huruf ya, yang sebagaimana telah kita lihat, kita sudah bahas sampai berakhir dengan sa, za, dan dho. Kemudian yang terakhir kita telah membahas huruf-huruf yang berkaitan dengan 2 bibir. Di sana ada ba, mim, waw, dan fa. Kita sudah membahasnya. Dan yang terakhir kita membahas huruf-huruf yang berkaitan dengan mat atau panjang. Mat itu panjangnya. Huruf-huruf panjang sebagaimana yang saya sampaikan tadi. A, i, u atau la, i, u, a, i, u. Jadi dia keluar dari rongga tenggorokan terus ya.
tanpa hambatan. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi karena huruf-huruf alisan telah selesai kita bahas dan huruf bibir telah selesai. Di sana ada 4 huruf-huruf bibir. Di sana diawali dengan huruf ba, kemudian mim, kemudian waw, kemudian fa. Dan terakhir kita akan membahas huruf yang berada karena ini merupakan pokok pembahasan ya, inti pembahasan huruf-huruf hijaiyah, 29 huruf hijaiyah. Terakhir kita akan membahas huruf yang keluar dari rongga hidung. Di sana ada huruf rongga hidung atau disebut dengan al-khoisum. Nah, huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung ini ada hidung ini atau disebut dengan khoisum. Di sana ada 2 huruf. Ya, ada 2 huruf yaitu huruf nun dan huruf mim. Ya, kalau huruf mim ini saya sudah bahas ya pada video sebelumnya. Mim, jadi kedua huruf ini sekalipun keluar dari hidung sebagaimana yang saya tunjuk dalam gambar ini. Kedua huruf ini mim dan nun keluar dari hidung, tapi kedua huruf ini pula berkaitan dengan lidah dan berkaitan dengan bibir, di mana huruf mim itu berawal dari huruf bibir kemudian berakhir pada hidung atau berakhir pada khoisum. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin, merapatkan kedua bibir mim. Nah, untuk menentukan huruf keluarnya dari mana itu adalah ketika kita melafazkan huruf tersebut itu berhenti di mana. Disitulah tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Karena ketika kita melafazkan mim sekalipun berawal dari 2 bibir dan huruf itu berakhir di khoisum atau berakhir di hidung, maka huruf itu disebut dengan huruf hidung atau khoisum. Coba kita lafazkan mim, 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 berakhir di hidung, maka disebut dengan huruf hidung. Kemudian yang kedua, huruf khoisum yang kedua adalah huruf nun. Kalau tadi bibir dan hidung, kalau nun adalah huruf lisan seperti ini, seperti yang terlihat pada gambar ya. Lisan kita naikkan pada langit-langit seperti ini ya. Nun terbuka seperti ini mulutnya. Kemudian kenapa disebut ini adalah huruf khoisum atau huruf hidung? Karena dia berakhir di hidung nun itu. Tapi berawal dari huruf lisan atau huruf lidah ya. Huruf lisan atau huruf lidah. Tetapi bukan disebut huruf lidah, tetapi dia disebut huruf khoisum atau huruf hidung karena berakhir di hidung. Coba kita lafazkan nun, kita letakkan dulu lisan kita seperti ini, kemudian kita lafazkan hurufnya. Berakhir di hidung. Nun, nun. Kenapa berakhir di hidung? Karena dia berkaitan dengan masalah gunnah, dengung. Jadi mim dan nun berkaitan erat dengan masalah gunnah. Karena ini 2 huruf ini atau 2 huruf tersebut berkaitan dengan masalah gunnah, maka sedikit kita akan melihat ya seperti apa gunnah ketika ditinjau dari segi zamannya ya, atau pembagian dari gunnah. Jadi pembagian dari gunnah seperti yang terlihat pada peta ini ya. Pada buku ini yaitu tempo atau durasi gunnah ya. Tempo atau durasi gunnah atau lamanya gunnah ya. Ya, di sini memang tidak begitu terlihat ya. Baik. Saya dekatkan lagi durasi bacaan gunnah. Durasi bacaan gunnah ya seperti yang terlihat pada gambar ini dan saya tunjuk seperti ini. Ini durasi bacaan gunnah atau lamanya atau panjangnya. Durasi gunnah atau panjangnya dengung seperti itu gunnah itu ada 4. Ya, ada 4 ya seperti yang terlihat pada gambar ini. Yang pertama adalah sangat sempurna. Ya, biasanya kalau dibaca dengan ini yang seperti ini ada 4. Kalau dibaca dengan bahasa Arabnya ini disebut dengan akmal matakun. Ini seperti yang saya tunjuk, akmal matakun. Jadi durasi yang pertama ini adalah akmal matakun. Ya, kalau
pada bahasa Indonesianya itu kalau kita melihat video dan disampaikan oleh syekh atau syekh ya syekh berasal dari Arab, dia tidak akan mengatakan gunnah atau dengung itu sangat sempurna, tapi dia akan mengatakan gunnah itu bisa menjadi ada 4 bagian ya, durasinya atau panjangnya. Yang pertama adalah bukan sangat sempurna, tapi dia akan mengatakan akmal matakun. Akmal matakun itu dengung atau gunnah yang sangat sempurna. Biasanya dikatakan gunnah akmal matakun. Iya, tapi gunnah yang sangat sempurna. Baik, karena kita berada di Indonesia ya, saya langsung kita saja pada bahasa Indonesianya. Gunnah yang sangat sempurna ini itu berada pada tasdid nun dan mim. Nun dan mim yang diidghamkannya berada pada tasdid itu seperti ini yang saya tunjuk, jadi seperti 3 terbalik atau kepala sin ya, seperti itu. Kalau kita baca dalam Al-Quran biasanya walakinnallaha salam. Jadi ini sangat sempurna. Gunnah itu kan biasanya sekitar 3 atau 4 harokat ya. Jadi kita akan lebih panjangkan. Kinnallaha. Jadi jangan misalnya jangan toina, jangan seperti, tapi seperti itu ya. Jadi kita lebih panjang karena dia termasuk nun dan mim yang bertasdid. Itu gunnah akmal matakun atau sangat sempurna. Gunnah yang kedua berada pada mahroj atau gunnah yang kedua itu disebut dengan kamilah. Kamilah itu adalah gunnah yang berada pada ifa ya. Nun ketemu huruf-huruf ifa itu ya, misalnya sa, ta, minta, itu kamilah atau sempurna. Gunnah yang berada peringkat kedua, boleh dibaca 3 harokat seperti itu ya. Jadi dibawa dari mim dan nun bertasdid. Kemudian gunnah yang ketiga kurang sempurna, yaitu gunnah mim dan nun yang bersukun. Mim dan nun yang bersukun itu kurang sempurna. Dan yang keempat adalah gunnah yang sangat kurang sempurna, seperti nun dan mim yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Na, ni, nu, dia tidak bisa kita sebut na, ni, nu biasa begitu, tapi dia harus masuk ke rongga hidung ya. Dia harus masuk ke rongga hidung ya. Kenapa dia harus masuk ke rongga hidung? Karena termasuk gunnah ya. Karena termasuk gunnah yang sangat sempurna ya, sangat sempurna. Dia harus masuk ke rongga hidung karena tempat mim dan nun itu adalah tempat mim dan nun itu berada di hidung, dan ini berkaitan dengan masalah gunnah atau dengung. Ya, itulah pembahasan demi pembahasan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat ya. Kita telah membahas makhrajil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, dan telah selesai pembahasan jilid 1, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada latihan-latihan yang berkaitan dengan makhrajil huruf dan berkaitan dengan sifat-sifat huruf. Alhamdulillah telah selesai pembahasan jilid 1, dan besok kita langsung pada latihan-latihan makhrajil huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf yang berada dalam 29 huruf-huruf hijaiyah. Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.